guys, kembali lagi bersama saya Irsa Nurningsi. Di sini saya akan membahas tentang network model. Ada beberapa poin yang akan kita bahas di bab ini. Yang pertama, konsep networking models. Yang kedua, TCP IP model. Yang ketiga, encapsulation dan decapsulation. Yang terakhir ada OSI model. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep networking model. Ketika berbicara tentang networking model, hal ini sangat identik dengan jaringan komputer. Jaringan komputer itu mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Sebelum mempelajari administrasi jaringan seperti Cisco, Mikrotik, dan lainnya, kita perlu memperkuat basic fundamental jaringan komputer terlebih dahulu. Nah, untuk memperkuat dasar jaringan komputer ini, kita bisa belajar menggunakan networking model. Networking model itu adalah proses bertukar data yang memerlukan aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer dapat saling berkomunikasi. Aturan inilah yang disebut dengan networking model. Networking model memungkinkan setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan menggunakan Open Standard Networking Model. Saat ini terdapat dua Open Standard Networking Model yang terkenal, yaitu TCP atau IP model, OSI model. Misalkan terdapat 3 vendor berbeda. Agar ketiganya bisa saling berkomunikasi, dibutuhkan aturan yang sama. Inilah yang disebut networking model. Dengan adanya aturan yang sama, setiap vendor dapat saling berkomunikasi dan bertukar data. Sebelum adanya networking model, setiap vendor memiliki modelnya masing-masing. Contohnya pada tahun 1974, vendor membuat networking model bernama SNA, System Network Architecture. Namun karena setiap vendor memiliki model sendiri, muncul masalah. Jika sebuah jaringan komputer terdiri dari beberapa vendor berbeda dengan model yang berbeda pula, maka akan sulit menghubungkannya. Untuk itulah dibuat Open Networking Model, agar setiap vendor dapat berkomunikasi melalui standar yang sama. Tujuannya adalah untuk menjabatani antara vendor sehingga mereka bisa saling terhubung. Networking model yang digunakan bisa berupa OSI model atau TCP atau IP model. OSI model terbuat oleh lembaga ISO atau International Organization for Standardization. TCP atau IP model dibuat oleh lembaga DoD, Department of Defense. OSI model umumnya digunakan untuk media pembelajaran, sementara TCP atau IP digunakan secara praktis di dunia nyata. Dengan adanya Open Networking Model, kini vendor seperti Cisco, IBM, maupun Mikrotik dapat saling berkomunikasi dengan lancar karena mengikuti aturan yang sama. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu TCP/IP model. TCP/IP model adalah jenis networking model yang saat ini paling umum digunakan. Model ini mendefinisikan protokol agar antar komputer, bahkan yang berbeda jaringan, dapat saling berkomunikasi. Untuk membantu pemahaman, setiap networking model dibagi menjadi beberapa layer atau lapisan. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer, yaitu yang pertama, application, transport, internet, network access. Namun dalam penerapan di dunia nyata, TCP/IP model sering dibagi menjadi 5 layer, yaitu application, transport, network, data link, physical. Ini saya akan menjelaskan satu persatu dari layer yang ada di TCP/IP model. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang application layer terlebih dahulu. Kau bisa mencari referensi di situ seperti website ini yang membahas artikel tentang networking model. Jaringan komputer adalah sesuatu yang rumit dan kompleks, mulai dari perangkatnya, media penghubungnya, hingga aplikasi yang berjalan di dalamnya. Perangkat-perangkat tersebut diproduksi oleh berbagai vendor berbeda, misalnya router board oleh Mikrotik dan Cisco, web browser oleh Google dan Mozilla. Dari sinilah fungsi networking model dibutuhkan. Untuk memisahkan fungsi-fungsi jaringan komputer agar rapi dan terstruktur, caranya adalah dengan membuat beberapa lapisan, dari fisik hingga non-fisik. Setiap lapisan memiliki kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar bisa saling berkomunikasi. Tujuan dibuatnya networking model adalah sebagai acuan aturan yang wajib diikuti oleh pembuat perangkat atau vendor. Perhatikan perbedaannya. Jaringan tanpa networking model terlihat acak-acakan dan tidak terstruktur. Jaringan dengan networking model terlihat rapi dan berfungsi sesuai aturan. Selain memudahkan vendor, networking model juga memudahkan pengguna dalam memahami cara kerja jaringan komputer. Nah, yang selanjutnya ada transport layer. Transport layer berfungsi untuk menyajikan layanan data ke application layer atau melakukan transfer data. Terdapat 2 protokol utama di layer ini. Yang pertama, TCP, Transmission Control Protocol. Yang kedua, UDP, User Datagram Protocol. Perbedaan TCP dan UDP, TCP mendukung error checking atau pengecekan kesalahan, cocok untuk berkomunikasi data seperti web atau email. UDP digunakan untuk video streaming, gaming, dan aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi, tanpa banyak pemeriksaan error. Salah satu fitur penting di TCP adalah error resolver mechanism. Contohnya saat klien mengirim request ke web server di application, responnya berupa HTTP, header, dan data. Di transport layer, data tersebut ditambahkan TCP header, lalu dibungkus menjadi segmen sebelum dikirim ke jaringan. Jika respon dari web server hilang atau error, klien akan mengirim request ulang hingga berhasil.
Network. Pada network layer, protokol utamanya adalah IP, Internet Protocol. IP menyediakan dua fitur penting. Yang pertama, addressing, yaitu memberikan identitas unik ke setiap perangkat jaringan. Terus yang kedua ada routing, yaitu menentukan jalur tercepat agar data sampai ke tujuan. Addressing, setiap perangkat jaringan membutuhkan alamat unik yang disebut IP address. IP address memiliki dua versi, IPv4 pengalamannya 32 bit, sedangkan IPv6 pengalamannya 128 bit. Contoh, komputer 1 dengan IP 192.168.1.1. Sedangkan komputer 2 192.168.1.2. Jika komputer 1 ingin berkomunikasi dengan komputer 2, maka komputer 1 mengirim data ke alamat IP 192.168.1.2. Routing bekerja layaknya kantor pos yang mencari rute tercepat agar paket data sampai ke tujuan. Contohnya paket A dan paket B dikirim melalui beberapa rute. Sistem akan memilih rute yang paling efisien agar sampai ke tujuan dengan cepat. Selanjutnya, data link layer atau physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan oleh physical layer, sedangkan physical mendefinisikan media fisik yang digunakan untuk menghubungkan perangkat. Contohnya, agar tiga perangkat dapat saling terhubung, kita membutuhkan media penghubung berupa wired kabel seperti UTP kabel, wireless seperti gelombang elektromagnetik. Fitur penting di data link layer adalah VCS atau Frame Check Sequence, yaitu mekanisme error detection tanpa melakukan recovery. Perbedaannya dengan TCP di transport layer adalah TCP mendeteksi dan memperbaiki error, sedangkan data link hanya mendeteksi error. Alamat yang digunakan di data link layer disebut MAC address. Selanjutnya, encapsulation dan decapsulation. Encapsulation adalah proses membungkus data di setiap layer. Sebaliknya, decapsulation adalah proses membuka kembali bungkus data tersebut. Ilustrasinya seperti ini, seperti gambar ini. Bisa kalian lihat. Data dari application layer terus ditambahkan ke TCP atau UDP header, terus menjadi segmen. Segmen masuk ke network layer, terus ditambahkan IP header akan menjadi paket. Paket ke data link layer, terus ditambahkan header dan trailer akan menjadi frame. Di physical layer dikirim sebagai bit 0 dan 1. Proses dari pengiriman tersebut disebut encapsulation. Saat data diterima, lapisan-lapisan header dihapus satu persatu atau decapsulation sampai data asli diterima oleh receiver. Selanjutnya, OSI model. OSI model atau Open System Interconnection dibuat oleh ISO, International Organization for Standardization. Pada tahun 1984, model ini muncul karena sebelumnya setiap vendor memiliki sistem sendiri, sehingga komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Dengan adanya OSI model, komunikasi antar vendor menjadi lebih mudah karena ada standar minimum yang disepakati. OSI model layers terdapat 7 lapisan dalam OSI modelnya, yaitu yang pertama, application, presentation, session, transport, network, data link, physical. Sedangkan pada TCP atau IP model hanya terdapat 5 layer saja. Yang pertama, application, transport, network, data link, physical. Perbedaan utama adalah pada application layer di OSI model yang dipecah menjadi 3 bagian. Yang pertama, application, presentation, session. Nama PDU atau protokol data unit. Layer pertama ada bit, layer kedua frame, layer ketiga paket, layer keempat segmen, layer kelima PDU, layer keenam PDU, dan layer ketujuh PDU. Layer 5 sampai 7 disebut upper layer, berkaitan dengan aliran data. Sedangkan layer 1 sampai 4 disebut lower layer, berkaitan dengan interface, format data, dan komunikasi.